Protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang protokol dan teknologi jaringan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani dengan NIM 2002 09 501 066 dari kelas PTIKE 2020. Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Pengertian protokol jaringan komputer. Protokol jaringan komputer adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Fungsi protokol jaringan komputer secara umum adalah untuk menghubungkan pengirim dan penerima dalam berkomunikasi dan bertukar informasi supaya dapat berjalan dengan akurat dan lancar. Jenis-jenis protokol jaringan. 1. Ethernet, yaitu jenis protokol yang menggunakan suatu metode akses berupa CSMA atau CD. Carrier Sense Multiple Access atau Collision Detection. 2. Local Talk, yaitu jenis protokol yang dikembangkan perusahaan Apple yang ditujukan untuk komputer Macintosh dengan metode CSMA atau CA. Carrier Sense Multiple Access atau Collision Avoidance. 3. Token Ring, yaitu jenis protokol yang dikembangkan oleh perusahaan IBM dengan metode akses pengiriman informasi yang berada di dalam satu lingkaran protokol. 4. FDDI atau Fiber Distributed Data Interface merupakan jaringan protokol yang dipakai untuk menyambungkan beberapa komputer dengan tipe area lokal yang meliputi wilayah jarak jauh. Metode yang digunakan adalah dengan token dan topologi ring kembar. 5. TCP/IP Transmission Control Protocol atau Internet Protocol merupakan jenis standar komunikasi data yang terdiri dari sekumpulan protokol dan dipakai oleh komunitas internet secara global. 6. UDP atau User Datagram Protocol, yaitu jenis protokol lapisan transport TCP atau IP yang mendukung komunikasi unreliable, tidak andal, dan connectionless, tanpa koneksi antara host dalam jaringan yang menggunakan TCP atau IP. 7. ICMP atau Internet Control Message Protocol merupakan jenis protokol yang digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim sebuah pesan kesalahan pada jaringan yang digunakan. 8. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol merupakan jenis protokol yang digunakan oleh www atau World Wide Web sebagai sebuah identitas utama dalam jaringan internet untuk mengakses situs atau website. 9. HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure merupakan jenis protokol versi aman dari HTTP yang dijadikan sebagai sebuah protokol komunikasi dari www. 10. FTP atau File Transfer Protocol merupakan jenis protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi sebagai standar untuk mengirimkan berkas komputer antara mesin dalam sebuah interworld. Teknologi jaringan yang paling banyak digunakan saat ini. Salah satu teknologi jaringan yang paling banyak digunakan yaitu WAN. WAN atau Wide Area Network dalam bahasa Indonesia jaringan area luas adalah jaringan komputer yang membentang di wilayah geografis yang luas meskipun mungkin terbatas dalam batas-batas negara. WAN dapat berupa koneksi LAN yang menghubungkan ke LAN lain melalui saluran telepon dan gelombang radio dan mungkin terbatas pada perusahaan, korporasi atau organisasi atau dapat diakses oleh publik. Teknologi ini mempunyai kecepatan tinggi dan relatif mahal.
Ada dua jenis WAN, switch WAN dan point-to-point WAN. WAN sulit untuk dirancang dan dirawat. Mirip dengan MAN, toleransi kesalahan WAN lebih sedikit dan ada lebih banyak kemacetan di jaringan. Media komunikasi yang digunakan untuk WAN adalah PSTN atau satellite link. Karena transmisi jarak jauh, kebisingan, dan kesalahan cenderung terjadi pada WAN. Kecepatan data WAN lambat, yakni sekitar kecepatan LAN ke-10. Karena ini melibatkan peningkatan jarak dan peningkatan jumlah server dan terminal, dan lain-lain. Kecepatan WAN berkisar dari beberapa kilobit per detik atau kbps hingga megabit per detik atau mbps. Perangkat jaringan Wide Area Network atau WAN. 1. Router. Router ini berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih untuk mengirimkan informasi antar jaringan. Bisa dikatakan dalam jaringan WAN ini, perangkat router sangat berperan untuk meningkatkan kemampuan bridge terlebih dalam memperluas jaringan yang diperlukan. 2. Modem. Modem adalah perangkat pendukung untuk mengubah sinyal digital menjadi analog. Jadi, data digital yang dikirimkan akan dikonversi menjadi sinyal analog agar dikenali oleh sistem teknologi transmisi. Kemudian akan dirubah kembali lagi menjadi format digital dan diteruskan kepada penerima. 3. CSU atau DSU. Channel Service Unit atau Data Service Unit di sini memiliki fungsi yang hampir mirip dengan modem untuk mengirimkan data dalam format digital melalui sebuah jaringan telepon digital. 4. ATM Switch. Perangkat ATM Switch berfungsi sebagai penyedia layanan transfer data berkecepatan tinggi antara LAN dan WAN. Oleh karena itu, dalam membuat jaringan WAN, ATM Switch ini sangat diperlukan. 5. Communication Server. Ini merupakan perangkat server untuk melakukan dial dari lokasi remote khusus bagi pengguna sehingga bisa terhubung ke jaringan LAN. 6. Multiplexer. Perangkat multiplexer mampu mentransmisikan gabungan dari beberapa sinyal dan mentransfer data secara kontinu melalui sebuah sirkuit. 7. Flame Relay. Perangkat ini mampu menghubungkan data privat atau data lokal melalui jaringan menggunakan sinyal digital. Flame Relay hampir mirip dengan ATM Switch, hanya saja kecepatan transfernya tidak sebaik ATM Switch. Jenis-jenis WAN. 1. Leased Line. Ini merupakan jenis Wide Area Network dengan model koneksi dedicated point-to-point. Maksudnya, koneksi ini tidak memerlukan proses call setup dalam berkirim data. Adapun mekanisme pengiriman paket data yang dilakukan sifatnya sinkronos serial. Sinkronos serial adalah sebuah komunikasi di mana pengirim atau penerima hanya satu pihak saja yang bisa menghasilkan clock dan mengirimkannya bersamaan dengan data. 2. Circuit switching. Pada jenis ini, jaringan akan melakukan call setup terlebih dahulu untuk membentuk koneksi dengan tujuan agar bisa mulai pengiriman data. ISDN dan PTSN adalah dua protokol pada jaringan WAN yang menggunakan jenis koneksi circuit switching untuk jaringan publik. 3. Packet switching. Jenis koneksi packet switching memiliki kelebihan bisa mengatur dan membagi bandwidth ke pengguna lain dengan tujuan supaya koneksinya bisa lebih stabil dan sesuai dengan jumlah pengguna jaringan. Packet switching ini sebenarnya pengembangan dari koneksi jenis leased line dengan mekanisme koneksi secara sinkronos serial. Adapun kelebihan jaringan WAN diantaranya yaitu 1. Luas area yang bisa dijangkau, 2. Komunikasi yang lebih cepat, 3. Infrastruktur terpusat, serta 4. Meningkatkan keamanan pertukaran data. Kekurangan jaringan WAN sendiri ialah biaya setting yang cukup tinggi dan masalah maintenance-nya.
Demikian hasil pemaparan materi protokol dan teknologi jaringan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.